Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, al-ikhwah wal akhawat, rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan taufiknya untuk mengikuti dan menghadiri kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, hadirin semuanya, kita akan lanjutkan bahasan rutin kita, yaitu kita masih membahas Sahih Muslim, yang tepatnya bahasannya ada dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat, kitab yang ada di dalam Sahih Muslim, tepatnya kitab yang ke-54. Silakan bagi yang memiliki bukunya, baik yang berbahasa Arab maupun yang terjemahan, silakan dibuka Sahih Muslim kitab yang ke-54, kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian bab yang kita akan baca pada kesempatan kali ini adalah bab yang kelima daripada kitab tersebut, yaitu babu halaku hadhil ummah ba'duhum bi ba'd. Bab kehancuran umat ini karena saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Jadi bermusuhan di sini ya fitnah yang terjadi sebagaimana kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Boleh bermusuhan, boleh saling bunuh-membunuh, berperang dan seterusnya. Taib, jadi langsung diperhatikan, kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun halaku hadhil ummah ba'duhum bi ba'd. Bab kehancuran umat ini karena saling bermusuhan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ar-Rabi' Al-Ataki wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Hammad bin Zaid wal lafdhu li Qutaibah qala haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma an Thawban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuyali minha wa u'titu al-kanzain al-ahmar abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin 'ammah wa an la yusallita 'alayha 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bi sanah 'ammah wa an la usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama 'alaihim man bi aqtariha aw qala man bain aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan. وقال حدثني زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال آخر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوال الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديث Ayyub an Abi Qilabah. Semakna juga dengan hadis yang ada setelahnya, karena hadis setelahnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang lainnya, namun semakna dengan hadis yang tersebut di atas. Taib. Kita lihat terjemahnya. Ini hadis ini daripada Abu Asma, daripada Thawban radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah menghimpun bumi untukku, lalu aku melihat timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai yang dihimpunkan untukku. Aku diberi 2 harta simpanan, merah dan putih, dan sesungguhnya aku meminta Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan oleh kekeringan yang menyeluruh, agar ia tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain dari mereka sendiri, lalu menyerang perkumpulan mereka. Dan sesungguhnya Rabbku berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya aku bila menentukan takdir tidak bisa dirubah. Sesungguhnya aku memberikan untukmu agar tidak dibinasakan oleh kekeringan yang menyeluruh. Aku tidak memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka selain diri mereka sendiri, lalu mereka sebagian dari mereka membinasakan sebagian yang lainnya dan saling menawan satu sama lainnya. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan, Imam Muslim menyebutkan faidah yang terkait dengan sanad al-hadis. Baik, kita langsung baca hadis berikutnya karena tadi kita sebutkan semakna agar nyambung ya. Jadi hadis berikutnya itu hadis daripada Uthman bin Hakim telah mengkhabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad dari ayahnya. Nah, ini beri hadis daripada Amir bin Sa'ad dari ayahnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang dari tempat tinggi hingga saat beliau melintasi masjid Bani Muawiyah. Beliau masuk lalu solat 2 rakaat. Kami solat bersama beliau. Beliau berdoa lama sekali kepada Rabbnya. Setelah itu beliau menemani kami. Nabi SAW bersabda, aku meminta 3 hal pada Rabbku. Ia mengabulkan 2 hal dan menolaknya 1 hal. Aku minta Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan. Ia mengabulkannya untukku. Aku memintanya agar tidak membinasakan umatku dengan banjir. Ia mengabulkannya untukku. Dan aku mintanya agar tidak membuat penyerangan di antara sesama mereka. Lalu ia menolaknya. Nah, kemudian setelahnya sebagaimana hadis yang sebelumnya, Imam Muslim memberikan faidah isnadiyah terkait dengan sanad hadis ini. Namun poinnya adalah hadis pertama tadi kita membacanya, bagaimana Nabi SAW menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa ada doa beliau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang kedua juga demikian, ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu sebagai takdirnya Rabbul Alamin, yaitu umat ini akan senantiasa saling menghancurkan satu sama lainnya. Maksudnya mereka di antara tubuh atau di dalam tubuh kaum muslimin itu akan terjadi fitnah, saling membunuh dan seterusnya. Terbukti pada zaman Uthman bin Affan, itu sudah mulai bunuh-membunuh, berperang dan seterusnya. Kalau kita kembali kepada hadis yang pertama, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di sini, Inna Allaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi untukku. Itu yang dimaksud dengan zawal, zawaya. Yaitu mengumpulkan. Jadi menggenggam itu juga termasuk makna zawa, menggenggam, mengumpulkan. Dalam arti di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi, mendekatkan. Ya, ini tentu adalah mukjizat Nabi SAW, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada nabinya SAW berupa bumi ini dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akal kita tidak sampai di situ. Nah, ini sesungguhnya Allah menghimpun, yaitu menyatukan, mendekatkan bumi untukku, untuk Rasulullah SAW. Lalu aku melihat timur dan baratnya. Ya, karena di zaman dahulu tentu ya,
tidak ada namanya Google Map dan seterusnya. Jadi sangat-sangat besar nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya tentu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada nabinya dengan penampakan yang hakiki, dengan penampakan yang hakiki. Ya, kalau di zaman sekarang ya Google Earth yang kita pakai itu pun sudah bisa untuk mengecilkan bumi ya. Walaupun pada hakikatnya itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Namun begitulah, kalau manusia itu bisa dengan ilmunya ya membuat hal demikian, ya tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi. Aku melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai yang dihimpunkan untukku. Itu menunjukkan ini adalah mukjizat Nabi SAW. Jadi beliau SAW waktu itu kan belum mengalahkan Romawi, belum mengalahkan Persia. Ini baru beliau SAW di Madinah pada waktu itu masih tidak masuk akal kalau secara akal akan menguasai kerajaan-kerajaan besar. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabatnya terkhusus pada waktu itu. Kemudian kata beliau, aku diberi 2 harta simpanan, merah dan putih, dan sesungguhnya aku meminta Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh. Taib. Jadi setelah dihimpunkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau pun melihat timur dan baratnya. Dan kata Rasulullah SAW, itu Islam akan mencapai kepada seluruh bumi yang ada, yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sehingga di kalangan para ulama ada yang menyebutkan bahwa Islam akan masuk ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Namun tentu yang lebih besar Islamnya itu wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur dan wilayah barat. Bagaimana dengan wilayah yang lain, selatan dan juga wilayah-wilayah lain selain timur dan barat, itu kata para ulama tetap akan masuk. Namun nisbahnya, besarnya itu tidak sebesar timur dengan barat. Dan ini terbukti sebagaimana kata beliau SAW, aku diberikan 2 harta simpanan, merah dan putih. Ini mengisyaratkan merah dan putih. Ini merah mengisyaratkan emas ya, putih mengisyaratkan perak. Di mana para ulama menyebutkan merah tadi kita sebutkan emas, dan ini sebagai lambang atau mengisyaratkan akan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi, karena pada waktu itu Syam itu kan dikuasai oleh Romawi, dan rupa-rupa atau bentuk-bentuk kulit dan seterusnya daripada orang Romawi dengan orang-orang Syam itu tidak jauh beda. Ya, kalau kita lihat sekarang pun kita mana tahu kalau dia tidak berbahasa, mana tahu dia orang Eropa kah atau orang Syria kah, kita tidak tahu. Nah, jadi begitu, ini isyaratnya. Kenapa demikian kata para ulama? Nabi SAW mengisyaratkan sebagai warna merah karena harta kebanyakan orang Romawi itu adalah emas. Itu adalah emas. Dan kebanyakan kulit mereka itu kemerah-merahan. Maka disebutlah sebagai merah. Nah, ini disebut Romawi. Adapun putih tadi kita sebutkan mengisyaratkan kepada perak. Dan orang-orang Persia itu kebanyakan harta simpanannya adalah perak, dan kebanyakan kulit mereka adalah putih. Nah, putih, tidak seperti orang Romawi kemerah-merahan. Nah, tapi kalau orang Persia ini lebih banyak putihnya. Jadi oleh karena itu kata Nabi SAW atau hadis ini mengisyaratkan bahwa harta simpanan ini adalah mengarah kepada Romawi dan mengarah kepada Persia. Dan wilayah-wilayah kekuasaan Romawi dan Persia itu akan dikuasai oleh kaum muslimin.
Dan terbukti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dua wilayah kekuasaan Persia dan Romawi, dan bahkan kerajaan Persia itu sendiri takluk dan tunduk pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Wilayah Romawi yang kita ketahui itu di wilayah Syria, kemudian sampai wilayah Turki di Konstantinopel, itu kan sudah direbut. Lalu kenapa sampai ada Romawi sekarang tidak seperti Persia yang sudah hancur lebur, tidak ada bekasnya sampai sekarang? Kan kita ketahui bersama bahwa ada riwayat yang menyebutkan ketika sampai surat pada Raja Persia, maka Persia itu mengoyak, merobek surat Nabi SAW, menghinakan surat Nabi SAW, sehingga Nabi SAW pun mendoakan untuk kehancurannya. Tapi lain halnya dengan surat yang berada di tangan Raja Romawi pada waktu itu, masih dihormati oleh raja tersebut, sehingga walaupun kekuasaannya diambil, wilayah-wilayah kekuasaannya diambil oleh kaum muslimin, namun induk mereka, kerajaan induknya itu masih ada. Kalau kita lihat sekarang Romawi di Italia, itu kira-kira demikianlah, masih adalah raja-rajanya di situ, walaupun kekuasaan sepenuhnya ada pada perdana menteri dan seterusnya, namun masih adalah raja-rajanya di situ. Ala kulli hal, baik, kembali kepada hadis ini, jadi bukti kebenaran sabda Nabi SAW ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, di mana kaum muslimin menguasai wilayah Romawi dan menaklukkan kerajaan Persia, yang itu makna daripada harta simpanan merah dan putih. Kemudian kata hadis ini, dan sesungguhnya aku meminta, dan mulailah Nabi SAW meminta permintaan-permintaannya. Dalam hadis yang kedua tadi kita baca, permintaannya agar tidak dibinasakan umat ini dengan banjir, kemudian tidak dibinasakan dengan kekeringan. Itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis yang pertama ini, kata beliau, aku meminta Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh. Ini dalam hadis yang kedua kita baca, ini dikabulkan. Ini maksudnya dah jelas hadis ini. Nabi SAW meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini tidak dibinasakan dengan kekeringan, juga tidak dengan banjir. Dibinasakan maksudnya di sini adalah dibinasakan secara menyeluruh. Maksudnya hilang, lenyap gitu, secara menyeluruh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di wilayah tertentu, di negara tertentu yang umat muslimnya hilang, lenyap gara-gara banjir lah, gara-gara kekeringan lah, gara-gara musibah tertentu, atau gara-gara penyakit menular dan seterusnya. Ini tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau menyeluruh secara total di seluruh negeri kaum muslimin, itu tidak ada. Tidak demikian. Jadi ini juga bagian daripada keyakinan kita, kaum muslimin, keyakinan kita bahwa umat Islam itu tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus, karena mesti ada umat-umat Islam yang lain di wilayah-wilayah tertentu yang masih tegak bersama Islamnya, yang masih tegak menjalankan Islamnya. Dan itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim juga, dalam hadis riwayat Bukhari juga, Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ummati la yazalu ummati mustaqiman. Jadi akan senantiasa ada umatku ini mustaqim, tegak, berpegang teguh pada Islamnya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang nanti hari kiamat. Dalam riwayat lain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok pada umatku ini, akan senantiasa ada suatu kelompok pada umatku ini, mereka senantiasa berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Jadi kelompok tersebut itu tidak berpengaruh padanya apabila ada orang-orang yang tidak menolongnya, maka tidak berpengaruh bagi mereka. Mereka senantiasa tegak
pada al-haq dan seterusnya hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti datang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya senantiasa ada. Sebab itu tidak boleh kita pesimis ya. Tidak boleh pesimis. Ada di belahan negeri, di antara negeri kaum muslimin, yang di situ kita dapat kabar bahwa umat Islamnya di situ dibantai ya, dibunuh, di seterusnya. Itu memang sunnatullah terjadi. Tapi untuk hancur semua umat ini itu tidak, tentunya. Tidak. Ya, apa yang terjadi sekarang di Gaza ya contohnya. Ya, sekarang itulah banyak di antara kaum muslimin yang masih pesimis ya. Nanti kalau dihancurkan Gaza, jadi umat Islam akan hancur semua. Tidak demikian. Tidak demikian. Ya memang banyak korban-korban yang dibantai di situ ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mati syahid mereka, begitu. Puluhan ribu sudah meninggal dunia. Namun sekali lagi, untuk kehancuran umat ini atau semuanya lenyap, itu tentu tidak. Masih ada di belahan-belahan dunia yang lain, masih ada Islam-Islam yang lain. Jadi ini berlaku tentu dari zaman ke zaman. Dari dahulu kalau kita lihat baca sejarah ya, korban pembantaian pasukan Tatar pada waktu itu ya, yang menguasai Syria dan seterusnya, Baghdad dan seterusnya, itu kalau di zaman dahulu yang mana manusia masih sedikit, itu juga puluhan ribu mati, puluhan ribu yang dibantai oleh pasukan Tatar pada waktu itu. Sehingga ada sebagian ahli sejarah, Ibnu Athir dan seterusnya, itu menyangka kaum muslimin akan lenyap dah. Ini kira-kira kalau udah demikian terus-terus dibantai seperti ini, dia khawatirnya umat Islam akan mati, saking banyaknya umat Islam mati pada waktu itu. Namun rupanya masih juga kita ini alhamdulillah masih Islam. Jadi maknanya apa? Maknanya sampai nanti hari kiamat datang, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengirim anginnya ya, karena itu yang akan mematikan umat-umat Islam yang masih bersyahadat la ilaha illallah, itu akan dimatikan. Maka selama angin itu belum datang sebagai tanda hari kiamat, maka selama itu umat Islam tidak akan habis. Selama itu sekali lagi umat Islam tidak akan habis. Ada memang dibantai, ada memang mati karena banjirlah, gunung meletuslah dan seterusnya, tapi masih ada di bagian yang lainnya. Tapi kita lihat di sini lagi, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku meminta Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh, agar ia tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain dari mereka sendiri, lalu menyerang perkumpulan mereka. Dan sesungguhnya Rabbku berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya aku bila menentukan takdir tidak bisa dirubah. Sesungguhnya aku memberikan untuk umatmu agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh. Ini berarti dikabulkan ya. Yang kedua, aku tidak memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka selain dari mereka sendiri, lalu mereka menyerang perkumpulan mereka meski mereka dikepung dari segala penjuru, hingga sebagian dari mereka membinasakan sebagian lainnya dan saling menawan satu sama lainnya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi umat Islam itu tidak akan binasa karena musuh dari luar. Ini kata Nabi SAW. Tapi mereka akan terjadi fitnah di antara mereka sendiri, mereka sendiri itu saling bermusuhan, terjadi peperangan dan seterusnya. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa Nabi SAW. Namun doa Nabi SAW agar tidak dibinasakan oleh musuhnya, itu dikabulkan tentunya. Jadi tadi dah di awal kita sebutkan tidak dibinasakan oleh musuhnya, itu maksudnya binasa secara menyeluruh, mati secara menyeluruh. Kalau sebagian negeri itu dibinasakan oleh musuhnya, itu nih tidak masuk dalam bahasan yang tadi kita sebutkan. Karena agar tidak bertanya lagi kenapa di Gaza masih merajalela si Yahudi itu. Itu biasa, itu sunatullah. Namun itu bukan berarti umat Islam binasa secara menyeluruh. Umat Islam habis total menyeluruh, tidak.
Ada masih umat Islam yang di tempat lainnya. Namun doa Nabi SAW yang tadi disebutkan adalah agar umat Islam itu tidak saling membunuh satu sama lainnya, dan ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kedua itu sudah jelas ya, bahwa Nabi SAW meminta 3 hal lalu menolak 1 hal, yaitu yang ditolak adalah tidak membuat menyerang di antara sesama mereka. Lalu ia menolaknya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Maknanya fitnah di tubuh kaum muslimin, sejak fitnah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dibunuh oleh Khawarij, lalu terjadi perang yang pernah kita sebutkan pada kajian yang lalu, perang Jamal, kemudian perang Jamal, perang Siffin, dan perang-perang yang lain. Sejak itulah maka tidak akan putus fitnah di antara kaum muslimin, bunuh-membunuh, perang dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan lebih pandai lagi menjaga kita punya lisan, tidak lancang ya, tidak asal-asal bicara. Kita melihat ya, banyak manusia sekarang kaum muslimin yang tidak paham namanya takdir ya. Lalu kemudian ucapannya tidak jelas. Dia melihat, oh itu negara Islam kok saling boikot, oh itu negara Islam salah ini, sudah mulai menghantam rajanya, menghantam ulama-ulamanya di situ dan seterusnya. Ini antek itu, merubah nama ini, udah bagus-bagus nama negara orang kan, Saudi Arabia, udah bagus lah. Ini diganti dengan Yahudi Arabia dan seterusnya. Itu akibat apa? Akibat kejahilan ya, akibat kejahilan mereka. Karena kalau orang paham hadis ini, maka dia akan tahu, oh ini berarti sunatullah, memang ini akan terjadi. Nabi saja berdoa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita tidak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya ya, kalau kita paham ya, kita jaga lisan. Kita jaga lisan, ini sunatullah satu. Kemudian ya, kita berdoa. Doa yang terbaik untuk kaum muslimin, untuk raja-rajanya, untuk pemimpin-pemimpinnya, kemudian keselamatan untuk rakyat-rakyatnya, sehingga lisan kita pun selamat. Ya, kalau tidak paham hadis-hadis seperti ini, ya sudah, baca komen ini, dia pun komen lagi. Dengar komentator ini, dengar penjelasan ini, dia menyimpulkan sendiri dan seterusnya. Akibat tidak paham hal ini. Jadi, hadirin semuanya, dari hadis ini diketahui bahwa umat Islam sekali lagi akan senantiasa ada. Dan sebelumnya hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menampakkan nabinya dan mengecilkan bumi kepada Nabi SAW sehingga dilihatnya timur dan barat. Lalu kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana kata keterangan para ulama, mengajarkan tentang akidah yang terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan sabda Nabi SAW, dalam sabda beliau SAW, hai Muhammad, sesungguhnya aku bila menentukan takdir tidak bisa dirubah. Sesungguhnya aku memberikan untuk umatmu agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh. Aku tidak memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka selain dari mereka sendiri. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri menyebutkan di sini, sesungguhnya aku bila menentukan takdir tidak bisa dirubah. Dari keterangan ini, dari hadis ini, para ulama menerangkan bahwasanya takdir itu ada dua ya. Takdir itu ada dua jenisnya. Takdir yang terkait dengan sebab, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq namanya. Takdir mu'allaq. Yang selanjutnya adalah takdir yang tidak terkait dengan sebab. Takdir yang tidak terkait dengan sebab. Nah, yang di dalam hadis ini adalah takdir yang tidak terkait dengan sebab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa umat ini akan terjadi fitnah. Ya sudah, tidak ada lagi. Dan itu akan terjadi.
Nah, takdir yang terkait dengan sebab apa? Atau takdir muallaq. Contohnya apa? Dalam hadis-hadis kita baca ya, la yaruddu at-takdir illa du'a atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, ini adalah takdir muallaq, takdir terkait dengan sebab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan takdir tersebut dengan doa. Jadi apabila dia berdoa, maka dia akan mendapatkan takdir yang lain. Jadi misal dia berdoa supaya tidak accident, jadi dia tidak accident dan seterusnya. Ini namanya takdir sebab. Juga terkait dengan silaturahim. Kan kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kan diperbanyak rezekinya, gitu. Fal yasil rahimah, maka hendaklah sambung silaturahim. Maka panjang umur, banyak rezeki, berkah dan seterusnya, ini kan takdir, betul tidak? Ini takdir. Namun takdir ini terkait dengan sebab. Apa sebabnya? Silaturahim. Ini yang namanya takdir yang terkait dengan sebab. Nah, takdir yang terkait dengan sebab inilah takdir yang berada di lembaran malaikat. Ini yang berada di lembaran malaikat, dan itulah takdir yang bisa dihapus, yang bisa diganti. Karena kan ada yang belum paham. Dia bilang bahwa takdir itu kan tidak bisa dirubah. Lalu kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa? Lalu kemudian kenapa tadi silaturahim? Kalau kita mau panjang umur terus kita disebut silaturahim, berarti sebelum kita silaturahim itu umur kita pendek, tapi setelah silaturahim umur kita panjang. Lalu bagaimana? Apakah ini tidak bertentangan dengan tadi Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa takdir itu tidak bisa dirubah. Sebab itu dari sini penjelasan awalnya bahwasanya takdir itu ada yang terkait dengan sebab, ada yang tidak terkait dengan sebab. Nah, kalau yang tidak terkait dengan sebab ya memang itu akan terjadi begitu, sunnatullah. Misalnya tadi fitnah yang ada di tubuh kaum muslimin, saling bantai, saling bermusuhan, saling bunuh, itu memang pasti akan terjadi. Nah, kemudian takdir yang terkait dengan sebab itu, maka itu juga pasti akan terjadi takdir itu. Namun Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan sebab. Nah, kita harus pandai-pandai membaca dalam hal ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan takdir yang baik, maka jalankanlah sebabnya. Ya, seperti tadi, mau berkah umurnya, mau panjang umurnya, mau tambah rezekinya, ya ambil sebabnya, silaturahim, ambil sebabnya, berdoa dan seterusnya, begitu. Jadi ini terkait dengan sebab. Jadi oleh itu pada ujung-ujungnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, memang takdir Allah. Namun karena Allah mengkhabarkan kepada kita melalui lisan Nabi SAW itu takdir berkait dengan sebab, maka carilah sebab itu dulu. Nah, begitu. Jadi ujung-ujungnya memang akan takdir, tapi takdir tersebut sudah dikhabarkan berkait dengan sebab. Nah, jadi oleh karena itu kejarlah sebab itu untuk mendapatkan takdir yang tersebut. Nah, jadi balik kepada pemahaman hadis ini, apabila kita memahami hal ini, maka kita tidak akan memandai-mandai lagi, ya, tidak akan menjadi komentator instan ya dalam bab ini. Jadi karena tidak paham bab ini, jadi sudah tadi negeri orang dicaci, pemimpin negeri orang dimaki, kemudian dituduh sana sini dan seterusnya. Ya, jadi padahal kalau sudah memahami hal ini, maka insya Allah orang tersebut akan menerima ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian akan menjaga lisannya dan seterusnya dia akan berdoa untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ayul khawat al-khawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, juga hadis ini mengkhabarkan kepada kita agar kita sekali lagi menerima dengan sepenuh hati musibah-musibah yang ada, terkait dengan musibah alam dan seterusnya. Maka
kita terima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah takdirnya, ini semua adalah darinya Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari alam itu sendiri. Karena ada yang kita dengar selama ini yang menyandarkan takdir itu kepada alam. Ini adalah fenomena alam. Jadi kalau udah fenomena alam, maka seolah-olah alam itu yang berkehendak untuk kekeringan lah, untuk banjir lah, untuk gunung meletus lah. Nah, ini sekali lagi adalah pemahaman orang-orang liberal yang tidak mengaitkan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat berbahaya kepada akidah kita. Jadi apa yang terjadi, fenomena yang terjadi, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang terjadi pada alam ini tadi, kekeringan lah, banjir lah, gunung meletus dan seterusnya, itu semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan tidak kita sandarkan kepada alam itu sendiri. Karena alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seperti manusia. Manusia diberikan kemauan, manusia diberikan perasaan, hati dan seterusnya untuk memilih, untuk melakukan sesuatu, tapi alam tidak. Sebab itulah kita tidak boleh mencaci yang namanya masa, tidak boleh mencaci namanya waktu. La tasubbu ad-dahra, kata Nabi SAW, jangan kalian caci, jangan kalian maki masa atau waktu. Karena waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki pilihan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada masa sekarang ini adalah musimnya dingin, besok nggak lagi musimnya panas, itu semua bukan pilihan daripada masa itu. Tidak seperti kita mau ke kanan atas pilihan kita, kiri atas pilihan kita. Tapi yang namanya masa, namanya alam, yaitu adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan binatang-binatang yang ada. Jadi oleh karena itu, fenomena yang terjadi pada alam itu jangan kita sandarkan kepada alam itu sendiri, karena pada hakikatnya alam tidak memiliki kehendak untuk memilih apa yang dia akan lakukan. Jadi oleh karena itu, apabila kita sandarkan kepada alam, maka tentu kita sandarkan kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan. Dan itu kalau kita sandarkan itu, maka boleh jadi kita masuk ke dalam kesyirikan. Dan perlu juga kita ingat bahwasanya kejadian-kejadian yang ada, kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingat dalam bab ini hadis Jibril yang panjang itu, ketika ditanya Nabi SAW, ditanya oleh Jibril terkait dengan al-iman, ya, rukun iman yang terakhir, beliau sebutkan wa tu'minu bil qadari, dan kamu beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Takdir yang buruk maksudnya yang kita tidak sukai secara manusiawi. Takdir yang baik maksudnya secara manusiawi kita suka. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekeringan lah, berupa banjir lah, atau gunung meletus lah dan seterusnya, itu adalah takdir yang buruk. Nah, takdir yang buruk maksudnya takdir yang tidak disukai oleh jiwa manusia secara normal. Nah, itu namanya takdir yang buruk. Namun lagi-lagi kita ingatkan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keburukan pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak menghendaki keburukan kepada makhluknya. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, itu kan tadi keburukan disebut. Kan kenapa Allah meletuskan gunung itu? Kenapa Allah banjirkan kawasan itu? Kenapa Allah keringkan negeri itu dan seterusnya? Bukankah itu keburukan? Keburukan yang terjadi secara zahir, ya, yang kita lihat secara kasat mata, secara zahir mata, itu tidak tegak lurus atau tidak berbanding lurus atau tidak secara otomatis menunjukkan buruknya keinginan yang menciptakan. Itu kita harus pahami. Ya, sama juga kita lihat obat. Pastilah obat itu kebanyakannya pahit. Lalu apakah kita tuduh dokter yang berikan kita obat tersebut secara otomatis kita sebut dokter itu berkeinginan buruk? Kan tidak. Ini juga logika yang masuk dalam hal ini. Dan kiaskan seterusnya pada kita orang tua kepada anak.
Yang namanya anak, ya disuruh belajar susah anak itu. Nah, kemudian kita letak apalah gitu sebagai hukumannya, sebagai apa perjanjian apa yang dia tidak sukai apabila dia tidak belajar dan seterusnya. Lalu kemudian anak ini karena otaknya tidak sampai, lalu kemudian dia menuduh orang tuanya berkeinginan buruk. Atau tidak demikian. Namun logika seperti ini sebenarnya simple ya. Tapi karena kaum muslimin sebagian tidak paham bab takdir Allah Subhanahu wa taala, logika yang simple pun tak sampai. Nah, jadi dianggapnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkeinginan buruk pada dirinya, berkeinginan buruk pada kawasannya. Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala letuskan gunung ini? Gitu kan? Tidak letuskan yang itu saja, gitu kan? Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala berikan saya sakit? Kenapa tidak pula fulan dan seterusnya? Nah, jadi sekali lagi keburukan yang kita lihat maksudnya di situ beriman kepada beriman kepada takdir baik yang buruk maupun yang baik. Yang buruk maksudnya yang buruk secara zahirnya gitu. Yang buruk secara zahirnya. Kan tadi lagi-lagi kita ingatkan bahwa keburukan secara zahir yang kelihatan tidak berbanding lurus. Maksudnya tidak secara otomatis menunjukkan keburukan yang meletakkan hal yang buruk tadi secara zahir tadi. Nah, dan tadi kita sebutkan ya contohnya bahwa kita diberikan obat, disuntik oleh dokter gitu kan, itu buruk. Maksud buruk di sini tidak kita sukai. Namun mana ada orang yang berani menyatakan atau tidak ada orang yang berakal menyatakan menuduh dokter itu keinginannya niatnya buruk. Ya kecuali kalau tiba-tiba disuntik kemudian mati, ya itu cerita lainnya. Kita berbicara keumuman saja ya. Betullah kita di masa kecil dahulu kala kan, karena kita jahil ketika kecil ya. Dulu waktu kecil di di sekolah-sekolahan gitu ya, kan ada masa-masanya ada dokter atau nurse ya datang di kita punya sekolah imunisasi istilahnya. Itu kita sudah pada teriak semua itu. Itu kita menyatakan ya itulah guru-gurunya jahatlah mendatangkan itu punya nurse dan seterusnya untuk kita disuntik. Karena ya kita jahil. Ya janganlah kejahilan di masa kecil sampai jahilnya kita kebawa di masa tua. Itu kan sangat-sangat rugi kita dalam kehidupan ini. Ya kalau kita jahil di masa kecil ya wajarlah ya. Karena memang otak kita tak sampai. Tapi kalau sampai tua, sampai dewasa pun hal ini pun tidak nyambung, ya terutama dalam bab takdir ini, ya kasihan. Ya, sangat-sangat kasihan. Oleh karena itu, apa yang kita lihat secara zahir daripada keburukan itu tidak berbanding lurus, tidak sama sekali menunjukkan keinginan yang buruk pada yang meletakkan keburukan tersebut. Ya, contoh tadi kita sebutkan banjir atau gunung meletus, memang buruk maksudnya tidak diterima. Tapi apakah itu menunjukkan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang buruk? Ya tentu tidak. Karena kita melihat secara alam ya, yaitu kawasan gunung meletus, ya secara fakta lah kalau kita lihat ya, secara fakta gunung meletus gitu, nah pasti di kawasan sekitarnya akan subur. Nah itu udah kebaikan ya. Nah, memang gunung meletusnya tapi subur setelahnya. Nah itu secara struktur tanahnya. Yang kemudian selanjutnya yang paling diharapkan adalah adanya gunung meletus, adanya banjir, adanya kekeringan. Yang paling diharapkan adalah orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara apa? Dengan cara memahami, oh ini takdir, ini peringatan. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan begitu. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ini tidak difahami, maka kebaikan-kebaikan yang dihasilkan daripada takdir yang buruk secara zahir itu tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Ini gunung meletus, banjir, gempa dan seterusnya. Oh, ini fenomena alam. Oh, ini biasalah ya, karena memang kawasan itu, daerah itu berada di istilahnya itu retakan laluan gempa gitu. Nah, memang dia akan gempa gitu. Apalagi sekarang misal fenomena alam berupa gerhana matahari lah, gerhana bulan lah, itu ada semua fenomena alam. Namun gara-gara
sudah canggihnya otak manusia dalam bab teknologi ini, jadi dia sudah tahu ini adalah ya fenomena alam, dalam waktu sekian akan terjadi sekian dan sekian. Akhirnya tidak menjadi sebuah teguran yang berakibat kejahilan tadi dalam bab ini, lalu kemudian hasil kebaikan yang semestinya akan didapatkan tidak didapatkan gitu. Kalau dahulu jangankan gempa ya, jangankan banjir, jangankan gunung meletus ya, itu baru gerhana bulan saja Nabi SAW sudah fazi'ah, terkejut gitu kan, lalu bergegas untuk sholat adalah kemudian sholat gerhana bulan lah, gerhana matahari lah. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Harap-harap ya ketika gerhana tersebut lalu kemudian gerhana ini menandakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak tahu apa keinginan Allah setelahnya, apakah keinginan Allah itu menghancurkan dan seterusnya, kita tidak tahu. Akhirnya Nabi SAW pun bergegas untuk sholat, menunjukkan ketakutan beliau, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau terjadi sesuatu misalnya gempa atau apalah terjadi kiamat dan seterusnya, itu dalam posisi kebaikan. Posisi kebaikan dipanggil kira-kira oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam posisi kebaikan, husnul khatimah. Itu gara-gara apa? Gara-gara dimulai daripada ilmu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau jahil, tidak tahu ya, kebaikan yang diharapkan pun tidak sampai. Ini besok masalahnya sekarang teknologinya sudah sangat-sangat canggih ya. Berapa hari sebelum gerhana sudah diumumkan, besok tanggal sekian, jam sekian ada gerhana bulan dan seterusnya. Akhirnya tidak kebaikan yang diharapkan ya tidak sampai. Berapa kali gerhana pun santai-santai saja gitu kan. Malahan besok gerhana bulan yang raksasa itu ya, itu bulannya akan besar begitu, atau mungkin tertutup akan gelap gulita dan seterusnya. Ini bukan malah cemas-cemas takut ya. Ya selanjutnya nanti akan bagaimana caranya begitu. Kalau terjadi gerhana tersebut dia akan sholat dan seterusnya. Tidak, bukan tadi kita sebutkan, bukan malah cemas-cemas takut, tapi malah rindu ya, malah kapan ini terjadi, masa menunggu-nunggu gitu masa tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi gerhana tersebut bukannya sholat, malah merenung begitu kan, malah apalah ngopi-ngopi malah ya dan seterusnya, menikmati gerhana tersebut. Ya tidak demikian. Kiaskan kepada yang lainnya, alhamdulillah masih di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang lainnya masih belum terdeteksi ya. Ya, gempa, itu kapan gempa, itu menurut ahli sampai sekarang belum tahu itu. Kira-kira kapan gempanya. Kalau tsunami ya masih mending lah, masih ada itunya kan. Ada alat-alatnya. Ala kulli hal. Jadi poin kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat berpengaruh sekali pada diri seorang muslim, pada imannya, pada tauhidnya, pada sikap-sikapnya, dan tentu akan berdampak pada kehidupan kesehariannya. Jadi oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengisi diri dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, agar apa? Tadi kehidupannya lurus. Karena setiap kejadian-kejadian yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, itu pasti akan mendapatkan atau berbalik kebaikan, ya kembali kepada seorang muslim itu sendiri. Namun dengan catatan dia paham apa sesungguhnya yang harus dilakukan, apa sesungguhnya yang harus diimani oleh setiap muslim. Kalau tidak demikian, maka dia akan kehidupannya tergesa-gesa, gitu kan, kerasa kerusuk. Dan kita tahu pepatah Arab, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu belum pada waktunya, maka tentu dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu terjadi. Sudah ada hadis-hadis seperti ini, bahwa Nabi SAW pernah berdoa agar umatnya tidak saling bermusuhan, tidak saling bunuh-bunuhan. Namun takdir Allah menyatakan tidak demikian, akan tetap terjadi. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW telah mengkhabarkan kaitan dengan
kepemimpinan ya yang akan terjadi. Awalnya itu adalah nubuwah ya, Nabi SAW memimpin. Kemudian selanjutnya adalah khilafah selama 40 tahun dan seterusnya, diawali dari Abu Bakar. Kemudian selanjutnya ada kerajaan ya, sampai sekarang ada kerajaan dari Muawiyah, Abbasiyah dan seterusnya, sampai sekarang ada kerajaan. Nah, nanti selanjutnya akan kembali kepada khilafah, kembali kepada khilafah lagi. Khilafah ala manhaj an-nubuwah, khilafah yang sebenarnya sebagaimana khilafah yang awal Abu Bakar. Ini menunjukkan ini takdir juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW telah mengkhabarkan akan balik nanti khilafah tersebut. Namun apa yang terjadi? Orang yang tak paham, ya tidak paham atau tidak mau paham terhadap hadis-hadis seperti itu yang menunjukkan kabar Nabi SAW terkait takdir akan terjadi. Karena tadi tidak paham ataupun tidak mau paham, akhirnya kerasa kerusuk. Mari kita kejar khilafah. Ya, siapa yang tidak mau khilafah itu tegak? Itu tidak. Namun kerasa kerusuk. Bentuklah kelompok tertentu gitu kan? Bentuklah partai tertentu, bentuklah baiat tertentu gitu kan? Membuat kegiatan-kegiatan bawah tanah lah dan seterusnya lah. Untuk mencapai khilafah tersebut. Nah, itu bentuk-bentuk yang tadi kita sebutkan kan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbaiat pada kelompok-kelompok tertentu kan tak boleh. Kita berbaiat hanya kepada pemimpin tertinggi saja, itu baiat. Nah, ini membentuk-bentuk kelompok dengan tujuan nanti akan membentuk khilafah, lalu kemudian loyal, wala dan baroknya kepada kelompok tersebut. Mereka dengan beralasan membangun kelompok, membuat kelompok tadi, membuat hizib tertentu ya untuk apa? Untuk berjuang membangun khilafah katanya. Namun ingat, kita tidak boleh, kalaupun sakit ya, kita tidak boleh berobat dengan barang-barang yang haram. Bolehkah kita sakit, namun dokternya bilang kamu ini harus minum tuak khamar, gitu. Sekian botol setiap hari, minum alkohol setiap hari. Ini kamu sembuh itu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita sakit, kita berobat dengan benda-benda yang haram. Adakah yang mau menerima apabila sakit, namun setelah diteliti penyakitnya ini ada pada kesembuhannya gitu kan? Obatnya ada pada daging babi. Kemudian silakanlah makan daging babi. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Lalu kemudian ada yang kira-kira kerasukan. Wah, ini satu-satunya obatnya adalah pergilah ke dukun fulan. Pergilah ke fulan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh berobat dengan benda-benda yang haram, yang sudah jelas haramnya, tidak boleh. Nah, begitu juga dengan tujuan yang tadi, tujuan khilafah tadi. Ini sekedar contoh saja ya. Ini maksudnya apa? Poinnya kembali bahwa kita memahami takdir, maka insya Allah kita tidak akan kerasa kerusuk, tidak akan tergesa-gesa dalam kehidupan ini maksudnya. Dan buktinya bahwasanya orang-orang yang tidak mau tahu terhadap kabar-kabar yang terkait dengan takdir, akhirnya tergesa-gesa, kerasa kerusuk. Jadi menghalalkan segala cara-cara yang tidak dibolehkan dihalalkan olehnya. Untuk apa? Untuk konon mencapai target yang berupa khilafah. Padahal janganlah kita kepada jalan yang benar, itu yang dituntut selama hayat kita di kandung badan, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Ya, selama itu istiqomahlah saja dengan hal-hal yang sudah jelas ya dari perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu saja yang kita dituntut. Adapun terkait dengan kerasa kerusuk untuk mencapai khilafah dan seterusnya, maka itu kita tidak dituntut ya. Kita tidak, apalagi untuk mencapainya tadi dengan cara-cara yang haram, tidak boleh, dilarang gitu. Loyalitas kepada kelompok, loyal kepada kelompok, baiat kepada kelompok tertentu, berjihad atas nama kelompok tertentu, itu kan menyelisihi, tidak boleh. Walhal pada ujung-ujungnya Nabi SAW telah menyatakan takdir itu nanti ujung-ujungnya akan ada, khilafah itu ujung-ujungnya akan ada nanti. Mau kita yang berjuang, mau kita tidak berjuang, yang namanya takdir yang tadi kita sebutkan itulah takdir yang tanpa sebab, yang Allah Subhanahu wa taala tidak kaitkan dengan sebab.
Maka kalau takdir itu tidak dikaitkan dengan sebab, maka itu pasti takdir itu akan muncul dengan sendirinya tanpa sebab kita, tanpa sebab fulan, tanpa sebab fulan dan seterusnya. Ya, Allah dengan sendirinya akan menjadikannya berjalan begitu saja. Ya pastilah ada sebab akibat ya. Namun tidak seperti takdir yang dikaitkan dengan sebab tadi. Kalau mau tadi misal silaturahim kan itu terkait dengan sebab umur panjang, terkait dengan sebab. Tapi kalau contoh yang tadi takdir bahwa umat Islam akan saling bunuh-membunuh, umat Islam saling bermusuhan dan seterusnya, ini takdir tanpa sebab ini. Tidak mungkin misalnya gara-gara muncul negara fulan misalnya, nanti kalau akan ada muncul negara fulan itu pasti akan terjadi permusuhan. Tidak ada, itu namanya sebab, tidak ada. Jadi dia akan muncul dengan sendirinya ya tentu dengan sebab-sebab yang kita tidak tidak pahami ya, kemudian dengan sebab-sebab yang kita tidak rasakan dan seterusnya, nah, itu akan muncul sendiri. Itu namanya takdir Allah Subhanahu. Begitu juga dengan khilafah tadi, munculnya Mahdi, nanti kan munculnya Mahdi, Imam Mahdi di akhir itu kan nanti akan menjadi pemimpin khilafah tersebut. Nah gitu. Tapi kita tidak tahu itu nanti kira-kira Mahdi itu ibunya siapa ya, bapaknya siapa ya. Ya pasti ada lah ya. Tapi apa sebab-sebabnya? Wallahu taala alam. Nah, ini poinnya adalah apabila telah disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita yakin itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini bahwa itu akan sampai pada masanya. Sehingga kita tidak kerasa kerusuk, tidak tergesa-gesa, tidak lancang kita punya lisan, tidak lancang kita punya kata-kata, main tuduh sana, main tuduh sini, dan ujung-ujungnya tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Pandai saja bicara, banyak bunyi-bunyinya tapi kosong. Dia sendiri ibadahnya tidak banyak. Dia sendiri pada tubuhnya sunnah Nabi SAW pun tidak diamalkannya. Nah, itu banyak demikian. Banyak demikian gara-gara apa? Gara-gara tidak paham takdir Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah istiqomah pada diri kita dan minimal ya pada keluarga kecil kita. Itu dia, itu istiqomah di atasnya. Mana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkait dengan khilafah lah, berkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, satu sama lainnya tidak akur lah, berantem lah, saling bunuh lah, saling boikot lah dan seterusnya. Itu bukan urusan kita pribadi, bukan urusan keluarga kecil kita, gitu. Adapun kalau tidak paham ya akan terjadi demikian. Ada kadang suaminya komen di media sosial, istrinya pun ikut-ikutan komen dan seterusnya. Jadi si keluarga ini sibuknya ngurus hal-hal besar di luar, tidak sibuk dengan urusan keluarga kecilnya, tidak mengurusi apakah anaknya ini sholat apa tidak, apakah anaknya ini lurus apa tidak akidahnya, apakah istrinya ini sudah lurus apa tidak. Dan itu kan tanggung jawab suami, gitu. Masih juga mengurusi hal-hal yang besar, hal-hal yang di luar sana, yang itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan pasti terjadi dan tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita stop, tidak bisa juga kita menjadi pahlawan kesiangan gitu kan. Gitu menjadi pahlawan untuk menghentikan perang-perang itu, untuk menghentikan ini dan seterusnya. Tidak bisa, apalah kita sebagai rakyat biasa ya, untuk menghentikan hal-hal seperti itu dengan kita punya omongan gitu kan kira-kira supaya berpengaruh mempengaruhi orang lain dan seterusnya. Itu tidak demikian. Jadi yang dituntut sekali lagi adalah lurusnya kita di atas istiqomah kita, di atas al-haq, di atas manhaj yang benar. Itu yang kita harapkan, sehingga selama hayat kita yang tidak panjang ini ya, yang tadi kita sebutkan 60, 70 tahun, 80 mungkin, itu udah panjang lah itu ya. Tapi itu terhitung pendek karena waktu ini sangat-sangat cepat sekali. Ya kan sekarang ya, kajian kita hari Sabtu. Terasa hari Sabtu yang kemarin kita baru jumpa kan, baru ketemu. Sekarang Sabtu lagi. Nah, udah pasti kalau udah Sabtu lagi kita ketemu, sudah pasti umur bertambah lagi kan.
umur bertambah lagi, silahkan tambah lagi seminggu, tambah lagi seminggu, sebulan, tambah lagi sebulan, 2 bulan, sampai setahun. Nah, tambah dah. Itu kalau tidak sakit, tidak dijemput oleh ajal, dan seterusnya. Ini umur kita sangat-sangat pendek sekali. Kalau kita mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita, lalu kemudian kita tergesa-gesa dalam hal itu, kemudian kita ikut-ikutan orang dalam hal itu, maka ya sungguh rugi kita punya kehidupan. Lagi-lagi kita ingatkan, itu semua adalah bentuk daripada fitnah. Bentuk daripada fitnah yang itu merupakan sunnatullah akan terjadi. Jadi untuk keselamatan, maka terus kita ingatkan, fitnah itu tujtanab, fitnah itu dijauhkan, wala tujtalab, bukan kita datangkan, bukan kita ikut-ikuti. Selamatkan diri kita masing-masing, lalu kemudian keluarga kita masing-masing, lalu kemudian orang kita yang terdekat dengan kita, kemudian yang terdekat dan terdekat. Itu saja kita punya tanggung jawab. Adapun sampai ikut-ikutan, apalagi dengan dalih atau alasan berjuang dan seterusnya, memperjuangkan Islam dan seterusnya, namun dengan cara tergesa-gesa seperti tadi, maka tentu ini menyelisihi. Walhal hasilnya apa? Tidak ada hasilnya. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau udah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu nanti ujung-ujungnya pasti akan terjadi. Baik dengan sebab kita ataupun sebab orang lain. Karena itu sudah disebutkan seperti tadi ini dalam hadis, akan terjadi bermusuhan, bunuh-bunuhan antara kaum muslimin, sudah terjadi. Maksud akan terjadi dan terus akan terjadi. Kalau sudah demikian, boleh apa tidak kita stop? Kita tidak bisa stop. Seperti tadi juga khilafah. Nanti ujung-ujungnya akan ada, gitu. Akan ada. Lalu kemudian karena kita tergesa-gesa, kita masuk ke perangkap-perangkap hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu akan menjadi bumerang buat kita. Senjata itu akan mematikan kita sendiri. Wal iyadu billah. Hadirin hadirat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kiranya bahasan kita sampai di sini dulu ya. Kita akan membahas bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan, dan juga tidak lupa dan senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah-fitnah yang ada, dan juga Allah memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Apa perlu yang boikot seperti KFC dan lain-lain? Iya, kalau berkait dengan boikot itu sudah dijelaskan oleh para ulama ya, dari zaman Syekh As-Sa'di, lalu kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau boikot itu sudah nyata dia punya pengaruh, maka kemudian kaum muslimin, minimal pribadi-pribadi kaum muslimin itu mampu ya melaksanakannya, maka ini tentu sangat diharapkan. Itu yang bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, kalau boikot itu sudah betul-betul nyata ya, maksudnya berpengaruh dan seterusnya, maka minimal setiap pribadi kalau mampu maka jalankan. Jadi pribadi-pribadi jalankan. Apalagi misal pemerintah setempat itu sudah mengumumkan untuk boikot, maka ya tentu lebih dianjurkan lagi. Kalau sekira pemerintah setempat tidak mengumumkan boikot tersebut, atau mungkin dia tinggal di negeri-negeri non muslim ya, yang sudah pasti boikot itu tidak akan diumumkan oleh pemerintah tersebut, tetap untuk batasan pribadi itu masih dianjurkan. Tapi tentu untuk batasan lebih luas lagi ya dilihat maslahat mafsadatnya. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah dia tinggal di negeri non muslim lalu kemudian dia dengan berani gitu kan mengajak kaum muslimin untuk boikot di tempat itu, nanti malah mafsadat untuk kaum muslimin di tempat itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi, kalau boikot untuk pribadi-pribadi maka silahkan. Nah, apalagi pemerintah setempat misal itu membolehkan, itu lebih bagus lagi.
Misal di Indonesia ya sudah jelas ya, atau juga di Malaysia sudah jelas. Di sini walaupun tidak jelas tapi sudah dibolehkan ya, sudah dibolehkan ya, silahkan. Namun walaupun pemerintahnya tidak membolehkan dan seterusnya, untuk pribadi-pribadi ya tentu ini tidak ada batasan ya, untuk pribadi, karena tidak ada yang menghalangi seorang untuk tidak membeli ini atau membeli ini, kan tidak ada. Itu sama saja dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau tidak bisa dengan tangan, kan dengan lisan ya. Kalau tidak bisa dengan tangan dengan lisan, maka minimal dengan hati. Karena hati ini tidak ada yang membatasinya. Sama juga dengan kita punya pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, anak-anak misalnya ya. Kalau anak kita misal tinggal di tinggal di negeri non muslim ya, ya kita bilang saja ya sudah, kita pahamkan, kita punya akidah pada anak-anak itu. Ini nyata misalnya McDonald lah, KFC lah, kalau nyata ya pergi uangnya ke Israel sana gitu, atau ke Yahudi sana, atau ke mana lah gitu. Itu kita ini menunjukkan walak kita, minimal walak kita kepada muslim ya, kita tidak belilah yang ini ya, beli kita yang lain. Ini untuk batasan keluarga, batasan pribadi ya, tak masalah. Tapi ya tentu lihat keadaannya. Ya kadang orang itu kerasa-kerusuk juga gitu kan. Ini brand fulan itu ke Yahudi, rupanya kasihan, tidak demikian adanya gitu kan, kasihan. Misalnya brand fulan gitu, padahal yang punya itu muslim yang punya gitu. Itu dilihat keadaannya. Jadi tidak semudah itu. Kalau sebab itulah sebagian pemerintah misalnya di sini ya, Qatar di sini. Kenapa dia tidak seperti yang lain-lain gitu kan? Karena memang kita paham ya, tidak ada perusahaan atau tidak ada bisnis yang kecuali yang ada di situ Qatari ya. Tidak ada bisnis satupun di sini kecuali di situ ada Qatari. Ya, jadi harus dipahami, karena kalau pemerintah secara resmi menyatakan boykot, nanti masalah ya. Si KFC McDonald itu Qatari juga yang ada persen sahamnya di situ. Nah, itu harus dipahami juga. Namun kalau kita batasan pribadi-pribadi ya tak masalah. Ya silahkan, karena memang kita ketahui ya namanya franchise ya, masih adalah sedikit persennya ya, mesti ada yang namanya pergi ke situ. Ya kalau betul. Tapi poinnya adalah masalah boykot ini minimal batasan keluarga itu tidak ada batasannya. Ya, kecuali kalau udah ajak kawan-kawan, kemudian di kajian-kajian gitu kan, itu harus data yang betul-betul ya, jangan sembarangan juga. Misalnya para ustadz gitu kan, sembarangan mengatakan boykot dengan brand-brandnya ini ini masalah. Jadi harus betul-betul dikaji ini betul apa tidak gitu kan, karena dikhawatirkan merugikan orang juga, karena ujung-ujungnya ada kaum muslimin yang punya di situ, ada kaum muslimin yang bekerja di situ gitu kan. Ini betul-betul harus dikaji apabila dalam khalayak umum ya. Tapi kalau sekali lagi batasan pribadi-pribadi, keluarga dan seterusnya, ini tidak ada batasan. Wallahu taala alam. Sering kita dengar ada istilah kehendak alam gitu. Kehendak alam, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah kehendak Allah gitu. Oh, keliru. Yang terucap Salah. Jadi ucapan kehendak alam, walaupun niatnya itu kehendak Tuhan gitu kan, itu keliru. Tidak bisa disamakan, sebab itulah lisan itu harus berbanding lurus dengan kita punya keinginan gitu kan. Tetap akan disalahkan gitu. Misal saja Ronaldo lah ya. Ronaldo ini dia seharusnya dia dengan kipernya saja itu di gawang gitu kan. Tapi rupanya yang seharusnya kalau lurus tendangannya masuk, tapi ini tendangannya kiri. Apakah Ronaldo bisa gitu kan? Bisa berdalil kepada penggemarnya dengan mengatakan, saya sebenarnya maksud saya lurus gitu, tapi tendangannya kiri. Maksud saya lurus, maksud saya ke kanan gitu agar masuk. Tetap saja disalahkan. Tak bisa main-main maksud tapi zahirnya lain gitu kan, tidak bisa. Jadi kayak itu kehendak alam, ucapan kehendak alam, terus maksudnya kehendak Tuhan, itu keliru besar. Karena alam ini tidak bisa berkehendak ya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.